Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang uji normalitas dengan metode Lilia-Ford. Nah, untuk apa kita melakukan uji normalitas? Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang kita kumpulkan itu terdistribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Nah, jadi untuk menentukan apakah data yang sudah kita koleksi itu terdistribusi normal atau berasal dari populasi yang normal, maka kita lakukan uji normalitas. Adapun uji normalitas dapat kita lakukan dengan 3 cara. Ada namanya uji statistik chi-square, ada uji Kolmogorov-Smirnov, dan ada uji Lilia-Ford. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang uji normalitas dengan metode Lilia-Ford. Sekarang kita lihat apa syarat untuk melakukan uji normalitas menggunakan statistik uji Lilia-Ford. Yang pertama, data berskala interval atau rasio, berarti data berkelompok. Yang kedua, bisa juga data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi bisa keduanya ya, data tunggal dan data kelompok bisa kita pakai untuk menguji uji normalitasnya menggunakan uji Lilia-Ford. Kemudian yang ketiga, uji Lilia-Ford dilakukan untuk data dengan N besar maupun N kecil. Kemudian yang terakhir, ukuran sampel atau N kecil sama dengan 30. Nah, apa langkah-langkah membuat uji normalitas dengan manual atau uji normalitas dengan menggunakan metode Lilia-Ford? Itu ada 9 langkah. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Saya punya soal dengan data seperti ini. Nah, ada berapa banyak N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti N-nya ada 20. Sesuai dengan syarat kita tadi ya, N kecil sama dengan 30. Nah, langkah yang kita lakukan pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Berarti dari data terkecilnya 45 kita susun sampai ke data terbesar 90. Nah, selanjutnya kita melakukan mencari rata-rata nilai skor secara keseluruhan dari data tunggal. Berarti data yang kita gunakan, yang kita pakai saat ini adalah data tunggal ya. Berarti data kita bukan data berkelompok. Nah, yang kita lakukan yang pertama tadi mengurutkan data dari yang kecil ke yang besar. Yang kedua, kita mencari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata atau sama juga kita sebut dengan X bar. Tadi udah dijelaskan di uji pada materi mencari varian dan simpangan baku. Nah, ini kita masukkan ke tabel. Data kita tadi ada 20 ya. Tiada nomornya 1 sampai 20. Kemudian kita urutkan X tersebut 45 sampai 90. Berapa frekuensinya? Untuk 45 ada 1 buah, 46 1 buah, 50 ada 1 2 3 4. Cuman di sini supaya kita tidak ragu, kita pisah-pisahkan saja. Nah, seperti ini. Nah, kita susun datanya dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kita tentukan
frekuensinya. Berarti jumlah total frekuensi ada 20. Jumlah total dari data setelah kita tambahkan ada 1304. Tahu kan mencari 1304, 45 kita tambahkan sampai ke 90. Nah, selanjutnya kita cari standar deviasi atau simpangan bakunya. Tadi sudah saya jelaskan. Sampai nanti kita peroleh standar deviasinya 13,3. Caranya sama seperti yang materi yang saya terangkan sebelum ini ya. Mungkin saudara bisa mengulang lagi atau mendengarkan lagi penjelasan saya di di materi mencari varian atau ragam dan simpangan baku. Nah, ini dia mencari min atau mencari X barnya. Nah, berarti langkah yang pertama tadi kita mengurutkan data, yang kedua kita masukkan dia ke dalam tabel, yang ketiga kita cari standar deviasinya. Nah, kemudian yang keempat kita mencari nilai ZI dengan rumus XI dikurang X bar per SD. SD adalah simpangan baku. Jadi saudara jangan ragu ya, SD ini sama dengan SS, standar deviasi. Nah, standar deviasi bisa kita lambangkan dengan S, bisa juga kita lambangkan dengan SD. Nah, jelas ya, jangan ragu. Nah, SD adalah standar deviasi atau simpangan baku. Saudara boleh memakai simbol SD, boleh juga memakai simbol S saja. Rumusnya tetap sama seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di presentasi sebelumnya. Nah, ZI sama dengan X dikurang X bar per standar deviasinya. Standar deviasi kita dapatkan tadi 13,3 ya. Nah, kita cobakan di sini. XI dikurang X bar per SD. Kita ambil untuk data pertama. XI-nya ada 45. Di sini 45, atau di yang kolom yang tadi kan 45. XI dikurang X bar per SD atau S. Berarti XI itu kan data ke I. Berarti kita ada data kita 20. Berarti XI sama dengan X1 ada, X2 ada sampai ke X20. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti kita cari satu persatu ZI-nya. X1 dikurang X bar per standar deviasinya. Berarti 45 dikurang 65,3. X barnya 65,3 atau 65,2 dibulatkan. 65,2 ya. 65,2 dibagi standar deviasi yang kita dapatkan tadi adalah 13,3. Hasilnya min 1,519. Nah, cukup jelas. Saya rasa cukup ya. Jadi sebelum kita mencari ZI, langkah yang pertama kita cari terlebih dahulu, saya ulangi lagi ya, kita urutkan data dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kita masukkan ke tabel. Nah, setelah masukkan ke tabel, kita cari nilai min atau nilai rata-ratanya. Nah, mencari min dan rata-rata sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, dan di materi varian dan simpangan baku tadi juga sudah saya jelaskan. Kemudian setelah mencari min, kita cari standar deviasi atau simpangan baku. Rumusnya tadi juga sudah saya jelaskan di slide tentang varian dan simpangan baku. Nah, kemudian untuk standar deviasi kita boleh memberikan simbolnya dengan S saja,
boleh juga dengan SD. Jadi jangan ragu ya. Kemudian langkah keempat, kita mencari ZI. Berarti ZI ini akan Z ke I. Karena data kita ada 20, berarti Z ke 1, Z ke 2 sampai ke Z20. Nah, ini saya contohkan satu. Ini Z untuk data ke 1. Nah, Z untuk data ke 1. Nah, berarti yang kita lihat, ini rumusnya X dikurang X bar per SD. Ini SD ya, saya salah tulis, berarti SD standar deviasinya, atau per S juga boleh. X berarti Z ke 1, berarti X ke 1, nilai X ke 1 dikurang dengan nilai X bar, kita bagi dengan nilai SD. Nah, kita lihat di tabel 1, X ke 1 berapa nilainya? Ada 45. Nah, X barnya berapa tadi yang sudah dicari? 65,2. Nah, kemudian kita bagi dengan simpangan bakunya, diperoleh tadi 13,3. Nah, 45 dikurang 65,2 diperoleh hasil dibagi 13,3 diperoleh hasil min 1,519. Nah, setelah Z1 maka kita lanjutkan ke Z2. Nah, Z kedua berarti X kedua dikurang X bar dibagi standar deviasinya. X kedua berapa? 46. Berarti 46 dikurang 65,2 dibagi 13,3. Nah, kita peroleh hasilnya min 1,44. Atau nanti kalau saudara mencari di kalkulator angkanya banyak seperti ini, boleh semuanya dimasukkan. Atau kalau mau membulatkan, bulatkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk X Z ketiga sama dengan yang tadi, berarti X ketiga dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. X ketiga adalah 50. Nah, dikurang dengan X barnya, kemudian dibagi dengan standar deviasi, hasilnya min 1,14. Sampai seterusnya Z ke 20. Berarti 90 dikurang dengan X rata-rata 65,2 dibagi 13,3, hasilnya 1,865. Seterusnya boleh saudara bulatkan 1,87. Nah, karena ini lebih dari 0,5 kita bulatkan ke atas. Nah, untuk selanjutnya kita mencari langkah keempat, tentukan nilai tabel Z berdasarkan nilai ZI dengan mengabaikan nilai negatifnya. Nah, berarti kita mencari nilai tabel dari ZI yang sudah kita cari tadi dengan mengabaikan nilai negatifnya. Nah, misalnya hasil ZI pada Z ke 1 kan min 1,519. Maka jika kita ingin melihat tabel Z, terlebih dahulu kita harus mengabaikan nilai negatifnya. Berarti yang kita lihat di tabel adalah 1,519. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Ini tabel Z ya. Tabel Z. Z kita berapa tadi? Min, ini Z ke 1 ya, ZI ke 1 min 1,519. Nah, untuk melihat tabel kita harus mengabaikan nilai negatif, berarti jadinya 1,519. Nah, ini namanya tabel Z. Tabel Z ini bisa saudara download nanti, atau di bahan ajar atau di buku itu sudah ada di bagian lampirannya, boleh saudara lihat. Nah, tadi kan 1,5 berapa tadi? 1,519. Nah, untuk melihat ke tabel, nah, ini kan 1,5. Nah, 1,5. Kita ambil, untuk melihat Z ini kita ambil 2 angka di belakang koma. Berarti 1,51.
Dah, ini dia. Nah, melihat tabel pada kolom Z dengan mengambil satu angka di belakang koma, yaitu 5 menjadi 1,5, dan melihat angka kedua setelah koma untuk menentukan kolom mana yang harus dipilih. Nilai kita kan 1,519. Nah, untuk melihat di tabel cukup kita lihat dua angka di belakang koma. Nah, kita lihat, kita cobakan 1,5 berapa tadi? 1,51 ya. Nah, yang pertama untuk Z-nya, untuk ke bawahnya kita ambil angka pertama di belakang koma 1,5. Nah, satunya kita tarik garis lurus, cari angka 1. Ini dia. Jadi nilai tabel kita diperoleh 0,4345. Nah, kalau misalnya nilai tabel kita ada 1,12, berarti di belakang koma, satu angka di belakang koma adalah angka 1, dan angka kedua di belakang koma adalah angka 2. Nah, untuk ke bawahnya kita ambil satu angka di belakang koma 1,1, sedangkan duanya kita tarik ke kanan, cari angka 2. Nah, berarti nilai tabel kita 0,3686. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya nilai ZI kita 0,52. Nah, untuk ke bawah kita ambil angka pertama setelah koma 0,52, berarti angka pertama setelah koma adalah 5. Kita lihat di Z-nya 0,5. Nah, angka kedua setelah koma tadi kan 2, 0,52. Angka kedua setelah koma adalah angka 2. Kita cari angka 2 dengan menarik ke kanan. Berarti nilai tabelnya 0,1985. Nah, begitu seterusnya kita cari nilai ZI. Dari ZI 1 sampai ZI 20 kita cari nilai tabelnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai peluangnya lagi, peluang FZI. Nah, ini dia yang keenam, tentukan besar peluang masing-masing nilai Z berdasarkan nilai Z tabel yang sudah kita cari tadi dengan menyimbolkan dengan FZI. Nah, rumusnya bagaimana? 0,5 dikurang dengan nilai Z tabel apabila nilai ZI-nya negatif, atau 0,5 ditambah dengan nilai Z tabel apabila nilai ZI-nya tadi positif. Kita contohkan dengan nilai ZI-nya Z ke 1. Tadi nilai tabelnya ZI itu kan nilai ZI-nya kan 1,519. Ini tadi kan nilai ZI, kita perhatikan nilai ZI-nya ya. Nilai ZI-nya tadi kan min 1,519. Ini kan negatif. Ya. Maka 0,5 dikurang ini dia. Nah, maka 0,5 dikurang 0,4345. Nilai tabel tadi. Nah, saya ulang lagi ya. Langkah selanjutnya setelah kita mencari nilai Z tabel, kita menentukan nilai peluang dari masing-masing nilai Z tersebut. Kita lambangkan dengan FZI. Nah, yaitu dengan cara 0,5 dikurang nilai tabel Z apabila nilai ZI-nya negatif. Nah, dan 0,5 ditambah dengan nilai tabel jika nilai ZI-nya positif. Kita contohkan ke data pertama tadi. Nah, data pertama atau ZI tadi, ZI1 itu kan min 1,519. Nah, berarti untuk mencari nilai peluang FZI-nya kita menggunakan rumus 0,5 dikurang dengan nilai tabel Z. Berarti 0,5 dikurang
0,4345, hasilnya 0,0655. Nah, kemudian untuk XI kedua, ini nilai ZI-nya kan min 1,44 sekian. Berarti dia nilai ZI-nya negatif. Maka rumus mana yang kita pakai? Berarti 0,5 dikurang 0,4251. Nah, peluangnya ini. Begitu juga dengan X ketiga. Karena nilai ZI-nya negatif, min 1,14, maka untuk mencari peluang FZI-nya, kita gunakan rumus 0,5 dikurang dengan nilai tabel. Nilai tabelnya 0,3729. Maka peluangnya adalah 0,1271. Nah, kita lihat untuk nilai ZI yang positif. Nah, ini dia di data ke-12. Ini kan positif, ini 0,13 sekian. Nah, maka rumus yang kita pakai adalah 0,5 kita tambahkan dengan nilai tabel yang kita cari tadi. Berarti nilai tabel untuk ZI 0,13 itu adalah 0,0517. Berarti kita tambahkan 0,5 ditambah 0,0517. Hasil peluangnya ini. Gitu juga dengan data ke-13, karena ZI-nya positif, maka nilai yang kita pakai untuk mencari peluang FZI-nya adalah 0,5 ditambahkan dengan nilai tabel ZI-nya. Paham ya? Pokoknya kalau dia nilai ZI-nya negatif, maka rumus mencari peluang ZI-nya 0,5 dikurang dengan nilai tabel Z. Kalau nilai ZI-nya positif, rumus yang dipakai untuk mencari peluang FZI 0,5 ditambah dengan nilai Z tabel. Jadi kita memperhatikan nilai positif dan negatif untuk mencari FZI-nya. Nah, selanjutnya langkah ke-7, kita menghitung frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing nilai Z tadi. Berarti ada 20 frekuensi kumulatif yang akan kita cari. Nah, apa simbolnya? SZI. Nah, untuk frekuensi kumulatif nyata dari masing-masing data tadi, dari masing-masing Z-nya, kita simbolkan dengan SZI. Dengan rumus SZI sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan N, atau banyak data keseluruhan. Kita lihat di sini. Rumusnya adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Tentu kita harus mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari masing-masing data. Nah, ini F-nya saya buang-buang tadi. Nah, ini dia. Berarti frekuensi kumulatif, tunggu sebentar ya, saudara ragu. Mari ya. Langkah ke ini dia data lengkapnya, tabel lengkapnya. Nah, berarti untuk mencari SZI, kita cari terlebih dahulu nilai frekuensi kumulatif dari masing-masing data. Nah, untuk frekuensi kumulatif kita juga sudah belajar kemarin ya, di tabel di distribusi frekuensi. Nah,
Ini 1 untuk data pertama, frekuensi kumulatifnya 1. Nah, untuk data kedua 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemarin ya. Kemudian untuk data yang ketiga 2 ditambah 1 hasilnya 3. Untuk data keempat 3. Nah, frekuensi kelas sebelumnya kita tambahkan dengan frekuensi kelas yang kita cari. 3 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. Kemudian untuk data ke-7 berarti frekuensi kumulatif kelas ke-6 ditambah dengan frekuensi kelas ke-7 hasilnya 7. Nah, sampai seterusnya. Kencang kali. Nah, frekuensi kelas sampai ke frekuensi kelas ke-20 berarti frekuensi kumulatif kelas ke-19 kita tambahkan dengan frekuensi kelas ke-20. 19 ditambah 1 itu hasilnya 20. Nah, kalau masih ragu silahkan diputar lagi video yang minggu kemarin ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah dapat frekuensinya masing-masing, maka kita mencari SZI dengan rumus frekuensi kumulatif dibagi dengan N. Nah, kita coba ya. Frekuensi kumulatif untuk data pertama kan 1 dibagi N hasilnya 20 karena jumlah data kita 20 ya. Berarti 1 dibagi 20 hasilnya 0,05. Kemudian untuk data kedua frekuensi kumulatifnya 2 dibagi 20 hasilnya 0,1. Kita lanjutkan dengan X ketiga, data ketiga frekuensi kumulatifnya 3 dibagi 20 0,15 sampai seterusnya. Data ke 20 dibagi jumlah datanya 20 hasilnya 1. Cukup jelas ya, mencari SZI frekuensi kumulatif masing-masing data. Nah, kita bagi dengan total dari frekuensi, bukan jumlah data. Jumlah data kita ada 20, N nya kan 20. Berarti untuk data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima frekuensi kumulatifnya 5 kita bagi 20 hasilnya 0,25. Nah, silakan nanti dicobakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita mencari nilai L. Tentukan nilai L hitung dengan rumus FZI dikurang SZI. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai L tabel. Nah, L tabel berarti kita melihat nilai tabel uji kritis untuk Lilienfeld. Cara mencari FZI dikurang SZI sebagai berikut. Nah, FZI ini kita contohkan untuk data yang pertama. FZI dikurang SZI untuk data yang pertama. FZI nya kan ini 0,0655 dikurang dengan 0,05 hasilnya 0,0155. Nah, kemudian untuk data yang kedua FZI dikurang SZI nya 0,0749 dikurang 0,1 hasilnya 0,0251 sampai ke FZI dikurang SZI yang ke-20 0,9686 dikurang 1 hasilnya 0,0314. Lah, cukup banyak yang harus kita isi tabelnya ya. Tapi kalau diikuti langkahnya tidak rumit. Nah, kemudian yang terakhir, kita mencari apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Nah, maka kita bandingkan dengan nilai
L hitung dibanding dengan L tabel. Nah, L hitung adalah nilai terbesar dari FZI dikurang SZI. Kita lihat di tabel tadi, mana nilai FZI dikurang SZI-nya yang terbesar. Nah, ini ya, 0,1729. Kita bulatkan dengan 0,173. Boleh kita bulatkan ya, ini dia. Berarti L hitung adalah nilai FZI dikurang SZI yang terbesarnya. Nah, bagaimana cara menentukan yang terbesarnya? Kita lihat di tabel yang sudah kita isi tadi. Saya ulang lagi ya. Kita lihat di sini FZI dikurang SZI terbesar adalah pada data ke berapa ini? Ke 6. Nilainya 0,1729. Boleh kita bulatkan jadi 0,173. Nah ini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan L tabel. Bagaimana cara mencari nilai L tabel? Ini rumusnya sudah baku ya. L tabel sama dengan 0,886 dibagi akar N. Berarti 0,886 ini udah ketetapan. Nah, yang berbeda nanti untuk mencari di setiap soal itu nilai N-nya. Kebetulan di data kita nilai N-nya adalah 20. Banyak datanya 20. Kalau nilai N-nya misalnya 10 ya dibagi akar 10. Kalau nilai N-nya 25 dibagi akar 25. Nah, kita cari terlebih dahulu akar dari 20 ini. Baru kita bagi 0,886 dibagi dengan akar 20 yang sudah kita cari tadi, hasilnya 0,1981. Nah, kemudian kita bandingkan L hitung, kita bandingkan dengan L tabel. Nah, mana yang lebih besar? 0,173 dibanding dengan 0,198. Nah, maka lebih besar 0,198. Berarti L tabel lebih besar daripada L hitung. Nah, ketetapannya apa? Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Namun jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal. Nah, pada soal yang kita cari tadi, L hitung 0,173 lebih kecil daripada L tabel yang bernilai 0,198. Maka sampel kita berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Nah, mungkin untuk uji normalitas dengan metode Lilliefors kita cukupkan sampai di sini. Nah, ada satu lagi materi yang akan saya sampaikan tentang uji normalitas. Semoga saudara bisa paham dengan keterangan yang saya sampaikan. Kalau belum paham, silahkan diulang lagi, diulang terus mutar videonya. Kalau tidak juga boleh ditanyakan lewat japri. Oke.